Selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu Sinar Kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dari atas, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku
dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Pagi saudara, saya ingin membagikan sebuah pengalaman ya. Kalau lagu ini pernah mengingatkan saya waktu itu Jakarta, saudara-saudara. 15 menit seperti ini. Lagu pertamanya lagu ini. Kalau memang kita yang sungguh-sungguh rindu datang beribadah, ya. Ketika kita datang, terus lagu ini dinyanyikan, jujur saudara-saudara, air mata ini gak bisa nahan, tidak bisa nahan. Karena hati kita yang rindu datang ke rumah Tuhan, rindu hadirat Tuhan. Ketika kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, tidak bisa kita tahan lagi air mata itu. Kalau saya ingat-ingat, itu dari pertama ibadah sampai ibadah terakhir itu air mata itu gak mau nahan, turun terus. Sampai firman Tuhan juga seperti itu. Itu membuktikan rasa cinta kita akan kasih Tuhan. Amin saudara-saudara. Saya mau undang saudara untuk bangkit diri, kita akan nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling, memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi dengan nada penyembahan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Haleluya. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu.
Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Hanya wanita, ku ingin tetap di sini. Terima kasih Tuhan. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Engkau tahu hati kami Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami Tuhan. Kami yang datang di bawah kaki-Mu saat ini Tuhan. Kami rindu datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan untuk tetap di sini Tuhan. Menikmati bait-Mu Tuhan. Menikmati semua yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, kami yang boleh datang Tuhan. Kami yang boleh mendapatkan kemurahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan, kami pulang Tuhan. Tidak membawa tangan kosong Tuhan. Kiranya kami pulang Tuhan, membawa sesuatu dari-Mu Tuhan. Kiranya kami pulang Tuhan, mendapatkan kedamaian dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami Tuhan, hati yang selalu rindu Tuhan akan di dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga Tuhan kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami layani Tuhan. Bukan dari kami manusia Tuhan. Bukan kehebatan kami Tuhan. Tetapi Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Engkau yang pakai kami dengan heran Tuhan. Juga Tuhan, Engkau pakai Bapak Gembala kami Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu nanti Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan Tuhan boleh membangun hidup kami Tuhan. Boleh mengubah hati kami Tuhan. Boleh mengoreksi semua kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga Tuhan ada satu oknum yang tidak tinggal diam Tuhan. Yang selalu mengambil kesempatan dalam ibadah kami Tuhan. Yang selalu mengusik hati pemikiran kami Tuhan. Kami panggil nama-Mu yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau setan pergi, darah Tuhan menghancurkannya. Terima kasih Tuhan, kami siap memulakan ibadah kami yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, meskipun mungkin ada yang tidak hadir ya, tapi kita yang dapat satu kemurahan dari Tuhan, boleh kita datang kembali ke rumah Tuhan bersama-sama teman-teman di sini, saudara-saudara di sini. Kiranya seperti pujian tadi ya, kita rindu, kita boleh datang ke rumah Tuhan. Amin. Kita nyanyikan satu lagu terlebih dahulu, tinggikan dirimu.
Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Saya undang saudara untuk bangkit diri. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi, tinggikan diri-Mu Tuhan. Haleluya. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit.
tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita besar, saudara-saudara. Kalau Pak Gembala bilang, kalau Kamis nanti itu Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi Kamis depan kita tidak beribadah, jadi kita ganti hari ini. Jadi kita harus bersuka cita, saudara-saudara, meskipun hari ini bukan harinya Tuhan naik ke surga, tapi kita akan merayakannya hari ini. Amin. Kita nyanyikan terpujilah namamu Tuhan. Kita bawa tepuk tangan, saudara-saudara. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, kuat penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
kita nyanyikan lagu terakhir, Yesus kau sungguh baik. Dan pada referen persembahan akan dijalankan. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
saudara tuh pakai diri. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Layanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oleh kebaikan dan kemurahan-Mu, seberapa kami umat-Mu yang mendapat kemurahan dan kasih karunia-Mu boleh berada di dalam rumah-Mu saat ini. Hati kami rindu untuk memuji, membesarkan Engkau lewat nyanyian pujian kami. Walaupun kami menyadari banyak kali persembahan nyanyian pujian kami belum sempurna Tuhan. Haleluya. Hati kami juga rindu mendengarkan suara firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang tak terbatas lewat Engkau ungkap bukakan rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Banyak umat-Mu yang tidak hadir hari ini. Hamba menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba teringat keluarga Amung. Satu keluarga mendadak tadi pagi semua mengalami demam. Tuhan, hamba serahkan keluarga Amung ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya tangan-Mu yang berlubang paku Engkau jamakan setiap keluarga ini Tuhan. Sampai anak-anak semuanya Engkau jamah. Bilur-bilur-Mu menyehatkan mereka kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapilah hamba-Mu menyatakan firman-Mu. Urapi kami semua yang akan mendengar dan menyimpan setiap benih firman yang kami dengar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudaraku sekalian. Kita boleh menikmati kebaikan Tuhan lewat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, kita senantiasa mau memanfaatkan waktu-waktu ini dengan baik. Haleluya. Saudaraku, dalam perjalanan hidup kita ke depan, kita mengalami banyak hal yang sangat menakutkan perjalanan kita ke depan. Ya, kita mendengar apa yang terjadi sekarang ini, kematian demi kematian membuat banyak umat Tuhan takut, ya, takut beribadah, takut banyak hal. Haleluya. Tapi firman Tuhan berkata, Bapa mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Kalau kasih itu ada dalam hidup kita, maka firman Tuhan berkata kasih itu membuat kita tidak ada rasa takut. So, kita tahu hidup kita Tuhan yang mengatur setiap langkah perjalanan kita.
Tuhan yang mengatur apa yang harus kita kerjakan. Umur kita semua ada di tangan Tuhan. Haleluya. Yang penting kita boleh senantiasa menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Saudara, mari saya akan menyatakan firman ini ya. Suratan 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama, kita buka semua. Suratan 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya, lihatlah. Ya. Dalam salinan lain dikatakan, tengoklah alangkah besarnya kasih yang dikaruniakan oleh Bapa kepada kita, sehingga kita dikatakan sebagai anak-anak Allah. Ya, ada tanda seru di belakang. Sehingga kita dikatakan anak-anak Allah. Ada tanda seru. Berarti kita harus memperhatikan ini dengan baik. Demikianlah hal kita. Maka inilah sebabnya dunia ini tiada mengenal kita. Oleh sebab tiada dikenalnya Tuhan. Sumbernya kasih itu. Saudara, kasih ini yang sangat kita butuhkan di hari-hari akhir ini. Tanpa kasih, sulit untuk kita melangkah mengikuti rencana Tuhan ke depan. Ya, sulit. Saya teringat waktu hari Kamis kemarin, waktu kita sedang ibadah dalam penyembahan. Kita semua sedang berlutut. Saya mendadak ingat satu orang, ya, umat Tuhan. Dia telepon saya sebelum ibadah. Dia mau hadir, dia rindu. Saya bilang, marilah ke sini. Sebab udah sekian lama dia gak pernah hadir. Dia selalu rindu mau hadir tapi gak pernah sampai. Nah, dalam penyembahan itu saya ingat dia. Begitu saya ingat dia, Roh Kudus berbicara kepada saya. Kalau aku tidak membuka pintu anugerah itu, tidak seorang pun dapat datang ke rumahmu di sini. Ke rumah Allah di sini. Saya kaget. Kalau aku tidak membuka pintu kemurahan, di situ saya baru menyadari semuanya. Banyak yang ingin hadir. Tapi kenyataannya tidak pernah sampai. Banyak juga umat Tuhan ingin melayani. Tapi gak bisa. Kalau ia tidak mendapat anugerah Tuhan. Itu sebabnya Yesus berfirman, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kemurahan Tuhan itu lewat pribadi Yesus, firman yang menjadi daging, yang sudah berkorban buat setiap kehidupan kita. Saudara,
kita harus banyak berdoa. Jangan sampai satu saat di depan menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, anugerah kemurahan Tuhan itu tertutup buat kita. Ini yang celaka buat kita. Jangan sampai itu terjadi. Kalau aku tidak membuka pintu kemurahan. Saya juga teringat firman Tuhan berkata, Tuhan yang memindahkan pelita emas itu dari tempat kudus, tempat pelayanan imam-imam. Pelita itu dipindahkan, digeser ke tempat di mana tidak ditulis. Tuhan ambil pelita yang lain taruh di tempat itu. Sekarang banyak umat Tuhan karena tidak mengerti dalam perjalanan kehidupannya ini, dalam pelayanan ibadah gak serius. Nah ini yang bahaya. Jangan sampai kemurahan itu tertutup buat kita. Kecuali kita sungguh-sungguh bertobat. Kecuali kita menangis, mohon belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan masih berkemurahan. Itu sebabnya bagi kita semua, kalau masih Tuhan beri kemurahan kita beribadah, ayo ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Apapun harga kita bayar harga ini. Sebab ibadah ini rencana Tuhan membawa kita akan hidup bersama dengan Dia satu saat. Tempat yang Tuhan sediakan buat kita. Kota Yerusalem baru. Tidak ada perkabungan lagi. Tidak ada kematian lagi. Di sana Tuhan sediakan yang luar biasa buat kita. Saudara, kita memerlukan kasih. Tanpa kasih, sulit untuk kita melangkahkan kaki kita ini. Sulit. Apalagi dunia sekarang yang kita jalani ini. Kita sudah mendengarkan, kita sudah mengetahui virus corona sekarang dengan versi baru, varian baru yang lebih hebat lagi. Banyak yang kena 2 hari, sehari 2 hari mati langsung. Banyak membunuh manusia. Saya teringat kitab Amos, coba kita buka kitab Amos. Ya, saya teringat ini. Kitab Amos pasal yang ke-8. Pasal yang ke-8. Ini penglihatan Tuhan yang berikan kepada nabi kecil Amos ini. Ya. Pada Amos pasal 8 ini ada 5 kenyataan yang terjadi sangat luar biasa. Ya. Anda dengar baik-baik. Amos pasal 8 ini di dalam tabernakel itu terkait dengan satu alat. Itu altar dupa dari emas. Ya. Altar dupa dari emas. Kehidupan umat Tuhan yang dapat menyembah Dia. Haleluya. Berarti ini sesuatu yang sangat menentukan kehidupan kita ini. Haleluya. Mari kita baca ya. Mulai ayat 1 dulu cepat. Kita perhatikan ya, yang pertama ini yang ayat 3 nanti. Penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Musim kering. Ya, musim kemarau itu musim kering. Sebuah bakul berisi buah-buahan. Bakul itu bicara soal kehidupan kita. Ya, nah, yang berisi
buah-buahan. Mari ayat 2. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Ya. Terus Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. nah, kesudahan telah datang. Apa yang rencana Tuhan bagi dunia ini sudah mendekati akhir dari semuanya. Ya. Saya tidak punya waktu untuk membicarakan soal petak zaman. Ya, petak zaman. Itu sangat luar biasa sekali itu. Ya. Kesudahan telah datang bagi umatku. Kita sebagai umat Tuhan, dengar baik-baik. Siapkan diri kita baik-baik. Semua sudah mendekati akhir. Terus Aku tidak akan memaafkannya lagi. Tuhan, kalau sudah datang hari itu, Tuhan tidak akan mengadakan pengampunan lagi. Sekarang umat Tuhan boleh main-main, nggak mau ibadah, menurut maunya sendiri, melakukan apa maunya, nggak apa-apa, lakukan saja. Tapi ingat, satu saat tidak ada pengampunan lagi. Tuhan tidak akan memaafkannya. Perhatikan ayat 3. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Nah, nyanyian di tempat suci. Ini bait suci Allah di gereja di akhir zaman ini. Nyanyian pujian yang tadi kita semua menyanyi. Firman Tuhan berkatakan akan menjadi ratapan pada hari itu. Ini nubuat yang pertama. Nanti gereja Tuhan tidak ada nyanyian lagi. Untuk mengagungkan Dia, untuk penuh sukacita. Nanti tidak akan ada lagi. Hanya ada apa? Ratapan. Firman Tuhan berkata itu akan menjadi ratapan pada hari itu. Kita lihat setahun ke belakang sejak ada virus corona ini, berapa banyak gereja sejak lockdown tidak ada ibadah, tidak ada ini, cuma ada live streaming online dan sebagainya. Berbeda. Kita semua nyanyi, kita di rumah melihat ibadah online. Beda. Sana nyanyi, kita belum tentu nyanyi di rumah. Ini nubuat pertama. Di tempat ibadah nanti tidak ada nyanyian. Kalau saat sekarang di mana gereja masih ada, walaupun tidak semua gereja ya beribadah, masih banyak gereja-gereja besar nggak ada ibadah. Tidak ada nyanyian. Bagaimana kalau nggak ada nyanyian? Adanya cuma ratapan, keluhan, sungutan. Kalau sudah tidak ada nyanyian rohani dalam hidup kita, terus Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. nah, di sana dikatakan ada banyak bangkai. Bangkai itu apa? Kematian. Kematian. Kaku. Bangkai itu berbuat busuk. Kalau rumah Tuhan sudah tidak ada sukacita, nyanyian, pujian, penyembahan, yang ada cuma apa? Kematian. Rohaninya mati. Disusul dengan fisiknya mati. Bangkai.
Anda tahu bangkai? Kaku. Berbau busuk. Ini yang terjadi. Sangat menakutkan ini kalau sudah terjadi. Orang melemparkannya dengan diam-diam. Ini nubuat yang luar biasa. Jangan sampai kita mengecilkan arti ini. Kalau Tuhan masih berkemurahan kita ibadah, ayo kalau ada nyanyian pujian, sungguh-sungguh kita menyanyi. Seperti yang tadi disaksikan pemimpin pujian, mendengar lagu Sinar Kemuliaan-Mu Bapa. Kesaksiannya dia boleh mengalami menangis. Kalau kita boleh mengalami ini luar biasa. Itu artinya Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, ini yang pertama. Kita lihat lagi. Nubuat yang kedua ini. Yesus sangat luar biasa juga ini. Ayat 8. Ini nubuat yang kedua. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Ya. Di sini dinubuatkan akan terjadi goncangan demi goncangan menimpa dunia ini. Kita lihat sekarang di mana-mana terjadi goncangan. Kita mendengar timbul rasa takut. Banyak umat Tuhan takut. Sampai ibadah pun takut. Saya kemarin masih nasihatin suami istri. Kita boleh takut. Takutnya bagaimana? Takut akan Tuhan. Yang nomor satu. Jangan sampai ketakutan itu menguasai hidup kita sampai kita ini untuk Tuhan aja nggak berani. Kita salah. Kalau memang belum waktunya dia dipanggil Tuhan, ayo kita beribadah sungguh-sungguh, layani Tuhan sungguh-sungguh. Kecuali kalau memang sudah waktunya dipanggil, mau apa? Biar nggak kena virus corona juga mati. Tadi pagi saya dikasih lihat video seorang masih muda mati. Waktu tidur dia pegang HP, ada nyanyian, nggak tahu lagu apa, pakai headset di sini. Tahu mati sudah. Tangannya udah nggak bisa ini sudah kaku. Keluarga nangis semua. Masih muda. Ya, memang sudah waktunya, nggak kena virus corona juga mati. Saudara, Tuhan akan menggoncangkan. Daud menulis dalam Mazmur, pada waktu itu manusia tergoncangkan begini, nggak bisa tetap diam. Luar biasa loh. Di rumah Tuhan, dimulai rumah Tuhan dulu. Hukuman itu dimulai dari rumah Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak ada sukacita dalam menyanyi lagi. Ada kematian di sana. Di luar bumi bergoncang. Mau apa?
Ini 3 hal sudah luar biasa ini. Sungguh luar biasa ini. Ayat 10 atau ayat 9. Ayat 10, mari. Gerhana matahari dan ratapan. Pada hari itu akan terjadi, Pada hari itu akan terjadi. Akan itu pasti terjadi. Terus, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari. Jadi gelap. Ya, matahari, sinar matahari. Itu gambar kasih Bapa. Mulai sirna sudah. Terus dan membuat bumi gelap pada hari cerah. bumi menjadi gelap. Yang ada cuma apa? Kejahatan, kecemaran merajalela di bumi waktu itu. Kasih Bapak nggak ada. Kita hidup di zaman sekarang ini. Sangat menakutkan. Itu dimulai dari rumah Tuhan. Merembet keluar. Ayat 10. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan. Ya, tidak ada kesukaan lagi. Yang ada cuma pakaian kabung. Terus, Dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. terus. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Ya. Pada zaman Musa, di mana umat Israel akan keluar dari tanah Mesir, ya. Pada malam itu Tuhan membunuh anak-anak sulung. Dari Raja Firaun sampai binatang. Yang pertama semua mati. Kecuali anak-anak dari umat Allah. Yang pintunya ada ambang pintu, ada tanda darah. Tanda darah. Ini perjamuan suci. Jadi sadar nggak sadar tiap kali kita makan minum perjamuan suci ini, kita ini ada tanda darah. Hidup ini milik. Haleluya. Ayat 10 menubuatkan hari-hari ke depan yang kita jalani ini pahit. Gak ada sesuatu yang manis kita rasakan. Pahit. Kesana bingung kita. Mau ke sini. Sungguh hari-hari kita jalani luar biasa. Kalau nggak ada Tuhan, firman dan Roh Kudus, gak sanggup kita ini. Gak sanggup. Hanya ada apa? Mengeluh, mengomel, marah-marah. Kita dengar lagi. Nubuat ini. Ayat 11, mari. Ayat 11, ayat 12. Nah, ini yang parah ini. Lapar dan haus. Sesungguhnya Sungguh-sungguh. Ini berarti Tuhan gak main-main. Terus waktu akan datang. waktu akan datang. Sekarang sudah waktunya. Terus Demikianlah firman Tuhan Allah. ini firman Tuhan yang tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terus Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. nah, Tuhan akan mengirimkan kelaparan ini. Terus Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air.
melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, akan mendengarkan firman Tuhan. Ini nubuat ini. Nubuat yang keempat ini. Tidak akan ada firman Tuhan lagi. Tadi rumah Tuhan nggak ada nyanyian pujian. Sekarang nggak ada firman. Nanti sampai satu saat online pun nggak ada lagi. Wah, parah. Ini nubuat yang sangat menakutkan. Ini yang harus kita dengar. Kita manfaatkan waktu-waktu sekarang ini. Kalau ada kesempatan, ayo ambil Alkitabmu, baca di rumah, baca. Mohon Roh Kudus bukakan itu. Biar dimeteraikan dalam ini. Sebab satu saat dunia nggak ada firman. Yang ada apa kalau nggak ada firman? Hojatan. Mengejek, mengolok, memberontak Tuhan. Melawan Tuhan. Kalau nggak ada firman Tuhan, di sana terjadi hal-hal yang negatif. Mengolok, mengejek Tuhan. Sekarang aja masih sudah banyak yang mengolok-olok Tuhan. Apalagi nanti. Sampai puncaknya. Saya membaca firman. Wahyu, Anda baca nanti. Mulai Wahyu 11, 12, 13. Wah, antikris, nabi palsu, guru-guru palsu, pekerja-pekerja palsu. Umat Tuhan, ngaku umat Tuhan. Tapi, nah itu. Bertabiat binatang setan itu. Mulutnya dikatakan apa? Menghujat. Menghujat Bapa, menghujat Anak, menghujat Roh Kudus. Nah, sekarang berapa banyak orang menghujat Roh Kudus? Hati-hati. Ini sudah waktunya sudah. Saya melihat Tuhan ingatkan saya. Inilah waktunya. Siapkan dirimu baik-baik. Tiap kali Tuhan ingatkan saya, siapkan dirimu baik-baik. Dulu saya tidak mengerti, pertama kali suara ini datang. Sekarang saya sudah mengerti. Kita harus siap. Apapun yang terjadi. Harga itu yang harus kita bayar. Untuk kita dapat hidup bersama Dia di surga, harga itu yang harus kita bayar. Pahit. Daging itu pahit. Tapi kita mendapat sesuatu yang indah nanti di hadapan itu. Tidak bisa kita mendengar firman Tuhan lagi. Ini parah. Akibat tidak bisa mendengar firman. Ayat 12. Mereka akan menggembara dari laut ke laut Mereka akan mencari. Dari laut ke laut terus. dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Untuk mencari firman Tuhan. Sekarang masih ada kesempatan. Males. Gak ada kerinduan. Banyak alasannya. Ayo gereja. Mau olahraga dulu. Mau tidur siang-siang bangun. Sakit ini, sakit itu. Oh, banyak alasannya. Supaya tidak ke rumah Tuhan. Mereka mencari firman. Tetapi tidak mendapatkannya. sia-sia. Tidak mendapatkannya. Ya sekarang lakukanlah umat Tuhan. Memang nubuat itu harus terjadi. Firman Tuhan berkata, aku tahu siapa milik kepunyaanku sendiri. Tuhan tahu loh, kita ini milik kepunyaannya atau bukan. Kalau kita milik kepunyaannya, kita ada selalu mencari pengajaran ini. Kita selalu ada kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Apapun harganya kita bayar. Sebab firman Tuhan berkata, semua mencari. Tidak mendapatkan. Sekarang kita masih mendapatkan ini firman Tuhan. Amin. Amin. Meteraikan setiap firman yang kita dengar. Ayo meteraikan.
Firman yang murni itu firman yang menegur. Firman yang mengajar, mendidik, menegur kesalahan kita. Bukan firman yang nggak apa-apa. Itu yang membawa kebinasaan. Zaman sekarang sulit untuk mendengar firman yang keras, sulit. Gak banyak manusia suka. Saudara, satu saat firman gak akan ada lagi. Ini nubuat ini. Kalau sudah gak ada firman, gak ada nyanyian, gak ada pujian, gak ada kesukaan, nubuat yang terakhir yang ayat 13. Ayo. Nah. Pada hari itu akan reba lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Nah, hari itu reba lesu anak-anak darah, anak-anak teruna, haus. Ayat 14, kalimat terakhir saja. Mereka itu akan reba dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Nah, sudah letih, lesu, lelah, akhirnya rebah. Firman Tuhan berkata apa? Tidak akan bangkit-bangkit lagi. Sadar nggak sadar? Berapa banyak orang tua tidak mendorong anaknya. Ayo ibadah, ayo ibadah. Ya. Nanti ini terjadi. Tidak akan bangkit-bangkit lagi. Sangat luar biasa apa yang akan terjadi. Saudara, untuk mengatasi ini, tidak ada jalan lain selain kita menerima kasih daripada Bapa. Kalau hidup kita nggak ada kasih, kita juga nanti jatuhnya di situ. Ibadah malas, melayani main-main. Nanti itu. Saya selalu berkata, Tuhan berkati kita, bersyukurlah. Kalau Tuhan memberkati kita banyak, ayo bersyukur. Dengan berkat ini, saya selalu ingat saya punya guru di Jakarta. Memang firmannya keras. Dia berkata kepada sidang jemaat, kalau engkau diberkati, lihat tanganmu jangan begini. Kalau kau diberkati ini, Tuhan berkati, wow, untuk ini, untuk tapi begini. Nah, Tuhan berkati, kita berkati. Kita berkati rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan. Kita berkati sesama kita, anak-anak Tuhan yang hidupnya kurang. Firman Yesus berkata, kalau engkau lihat saudaramu tidak punya baju, ayo kasih baju. Dia tidak ada makanan, kasih makan. Kasih air kalau dia haus, secangkir kasih dia. Kita memberi. Lebihnya baru untuk ini. Gak gampang loh itu. Sulit untuk kita kerjakan ini. Apalagi zaman sekarang ini. Wah, semua pasti untuk ini. Kasih Bapa itu kasih yang memberi. Dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya kita jangan mati di api neraka. Tapi supaya kita hidup bersama dengan dia di surga. Itu kasih, itu memberi. Dia kirim Yesus untuk menebus kita. Saudara, ini hal yang harus kita banyak berdoa
supaya kita dapat melakukannya. Nggak gampang memang, nggak gampang. Saudara, mari kita akan mendengar ini firman. Ya. Bapa di sorga sudah mengaruniakan kasih-Nya yang besar kepada kita. Dan jalan untuk menerima kasih Bapa ini, kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ini zaman sekarang zaman Roh Kudus. Ya, dalam peta sama itu, zaman Bapak 2000 tahun, zaman anak 2000 tahun, zaman Roh Kudus 2000 tahun. Ini mendekati akhir. Ya, kita sudah hidup 2021. Hitungan Tuhan tepat tahun kita nggak tahu. Yang jelas Yesus segera datang kembali. Dan kita zaman sekarang ini zaman Roh Kudus berkarya. Ayo kita semua harus mencari Roh Kudus. Dipenuhkan Roh Kudus. Hidup berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu Roma pasal 8 itu. Hidup berjalan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita adalah anak-anak Allah, kita harus dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya kita bisa merasakan, oh kasih Bapa luar biasa. Tugas Roh Kudus banyak mengingatkan kita ini. Kita melakukan hal yang salah, dia ingatkan kita, jangan. Ayo cepat minta pengampunan. Dia menuntun kita terus. Itu sebabnya di hari-hari ini ke depan, kita sebagai umat Allah, anak-anak Allah, jangan bersikap acuh tak acuh akan kasih Allah. Banyak umat Tuhan sekarang, jika kita mengerti betapa besarnya kasih Bapa yang sudah kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Lihatlah alangkah besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ini kasih Bapa yang luar biasa. Sebagai anak Allah, saudara, kalau kita menyandang nama anak Allah, ingat, kita akan diolok, diejek, dihina, dianiaya tanpa sebab, tanpa kita berbuat salah. Saudaraku sekalian, kalau kita mengerti, oh kasih Bapa ini ada dalam hidup kita, kita adalah manusia yang paling berbahagia. Orang mau berkata apa, biarkan aja. Kita sama Bapa, waduh senang sekali. Coba Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima. Ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, akan tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus sudah mati untuk kita waktu kita masih berdosa. Haleluya. Ayat 9.
Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, kita sekarang sudah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita, ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Nah, jikalau kita, waktu kita masih hidup dalam keadaan dosa, menjadi musuh Allah, sekarang diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Terus Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. nah, lebih-lebih kita yang sekarang sudah diperdamaikan. Firman Tuhan memberi jaminan pasti akan diselamatkan. Lewat Yesus sudah mati, dia bangkit, kita diselamatkan. Ini jaminan kepastian. Kita harus percaya. Dia mati, dia bangkit untuk kita. Dia naik ke sorga. Hari Kamis besok, pas Idul Fitri, ya itu hari kenaikan Yesus ke sorga. Saya sudah berdoa, tidak ada ibadah. Kita nggak mau ramai-ramai begitu. Ya, nanti kita memperingatinya hari Minggu ibadah. Jadi hari itu Anda di rumah bersekutu dengan Tuhan saja bersama keluarga pribadi. Ya, saudaraku, semua sudah dia kerjakan. Ya. Kasih Allah ini, dia mencari semua orang. Dia tidak membeda-bedakan yang mana kaya, yang mana miskin, yang mana hidupnya dari keluarga baik-baik, yang mana hidupnya dari keluarga yang tidak baik. Tuhan tidak. Dia pergi mencari siapapun, dia cari. Tuhan mau memberikan kasih yang sama semua. Tuhan memberi kepada saya kasih, dia memberi kepada Anda kasih, sama kasihnya itu. Tuhan tidak membeda-bedakan. Oh, kamu kaya ya, oh kasihnya lebih, kamu miskin, oh kurang. Tidak, sama. Yang selalu memberi sama yang tidak memberi, Tuhan tidak membedakan kasih. Supaya semua melihat dia, pribadi Allah yang benar, adil, hakim yang adil. Haleluya. Saudaraku, jangan kita meragukan kasih Allah ini. Amin. Amin. Jangan kita meragukan kasih itu. Kalau kita kurang kasih, kita minta. Berikan aku kasih-Mu Bapa, supaya aku mengasihi Engkau lebih dari semua apa yang Engkau berkatkan kepada aku. Yuk. Supaya nikah kita baik, anak-anak kita baik. Kalau Yesus mengasihi kita, Ia mengasihi kita sampai akhir. Berbeda dengan manusia. Manusia mengasihi, kalau satu saat mengecewakan, stop kasihnya. Dia tidak. Sebab kasihnya itu kekal. Seringkali kita berbuat salah. Pikiran kita salah, tutur kata kita salah, pandangan kita salah, pendengaran kita salah, hati kita berbicara, batin ini sesuatu yang salah. Kita berbuat yang salah, perjalanan kaki kita ke tempat yang salah. Kok Tuhan tidak langsung menghukum kita? Mengapa? Kasihnya. Dia ingin lewat kasihnya
kita betul-betul diselamatkan. Kita harus bersyukur. Kita hidup di dunia, ada seorang Bapa di surga yang sangat mengasihi kita. Sangat ajaib ini. Ya. Yesus mengasihi kita sampai akhir. Sampai firman Tuhan berkata nih, sampai pada tetes darah terakhir di kayu salib. Dia berikan semua untuk kita. Terakhir ditusuk dengan tombak. Berapa banyak darah keluar dari lambungnya ini. Sampai darah itu tercurah habis. Dan tidak bisa diberikan lagi. Kasihnya itu sampai akhir itu. Biar kita mau menerima kenyataan yang ajaib itu. Oh, Engkau sudah memberi segala-galanya buat kita. Hidupnya, darahnya, semua untuk kita. Apa yang kita beri untuk dia? Apa? Yang kita beri untuk dia itu apa? Jujur, kita belum memberi apa-apa buat dia. Belum. Sampai-sampai Rasul Paulus berkata, walaupun aku mengorbankan nyawaku sekalipun untuk Tuhan, saya belum berbuat apa-apa. Luar biasa. Supaya kita ini jangan mengecewakan hatinya, menyakiti hatinya. Jangan kita menghujat dia, menolak dia. Haleluya. Tuhan ingatkan saya, waktu ia tergantung di kayu salib, setetes demi setetes darah itu mengalir. Terus. Badannya makin lemah, makin lemah, makin lemah. Darah itu kehidupan saja. Dia beri kehidupannya buat kita. Mengalir. Nah, disitulah firman Tuhan mengingatkan kita. Dia mengasihi kita sampai akhir. Tetes darah akhir. Dia memberikan kasihnya. Sampai dia berseru, sudah selesai. Sudah genap. Dia berikan kasihnya genap sudah. Dunia tidak bisa memberi. Tapi dia memberi. Ya. Dia memberi semuanya ini. Coba kita lihat. Yeremia pasal 31. Saya ingat ayat ini. Yeremia 31. Ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Oh, dari jauh Tuhan melihat keadaan kita, siapapun. Apa katanya? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Amin. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aduh. Terus? Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Oh, aku tetap melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bukan berarti dia sudah selesai, dia serahkan rohnya kepada Bapa. Berarti kasih itu berhenti. Oh tidak, firman Tuhan berkata apa? Aku melanjutkan. Aku meneruskan kasih setiaku kepadamu. Supaya kita yang menerima kasih setianya itu, kita
setia. Jangan kita nggak setia. Dimulai apa? Ibadah kita setia, melayani setia, baca Alkitab setia, berdoa menyembah setia. Ayat 4. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Nah, aku akan membangun engkau kembali. Jangan kita seperti kata Amos, lelah, lesuh, lemah, jatuh, tidak bangkit lagi. Tuhan berkata apa? Aku akan membangun engkau kembali. Sehingga engkau dibangun. Tuhan yang membangun kita sekarang. Hei, bangun, jangan tidur terus. Kita bangun. Wah, ini kasihnya luar biasa ini. Hai anak-anak Tuhan. Terus, Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana. oh, engkau akan menghiasi dirimu dengan rebana. Terus, Dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. oh, nanti kita ada kesukaan kembali. Ada rebana, ada musik, ada tarian, ada nyanyian, ada pujian. Tuhan bangun kita. Sungguh luar biasa itu. Kenapa? Karena kasihnya itu. Ajaib sekali. Ini terlalu ajaib. Saudara, saya akan melanjutkan ini. Ya. Kalau Tuhan izinkan saya akan melanjutkan. Sampai di sini, coba kita raba hati kita. Bagaimana kita dengan Tuhan? Kasih itu ada. Kita sudah dibangun dengan kasih itu. Supaya selalu ada nyanyian, pujian, tarian, sukacita, ada musik dalam hidup kita. Aku akan membangun engkau kembali. Sehingga engkau dibangun. Oh, ini hatinya Tuhan dengan kasihnya itu. Kasihnya itu membangun kita. Jangan ragukan kasih itu. Dunia tidak memberi apa-apa buat kita. Dunia cuma memberi apa? Apa yang kita cari, dunia minta imbalan. Sini imbalannya. Aku memberi, kau harus beri. Supaya nanti satu saat kita mati, dunia ambil apa yang dia beri. Berbeda dengan Tuhan. Dia memberi, sudah selesai. Tuhan beri semuanya. Dia tidak menuntut. Tapi kasih ini, oh, kita ingat dia baik. Ayo kita belajar. Kita manfaatkan waktu-waktu ini. Ya, waktu-waktu sekarang ini jahat. Ayo manfaatkan waktu ini. Kita nggak banyak waktu lagi. Yang lain tidak mau ibadah, kita berdoa buat mereka. Tapi kita, ayo, ibadah kita Tuhan mau bangun kembali. Pelayanan kita Tuhan mau bangun kembali. Amin. Mari manfaatkan waktu. Mari kita bangkit berdiri semua. Pelayan perjamuan suci, siapkan diri.
Manfaatkan waktumu. Manfaatkan waktumu, Detik-detik di dalam hidupmu. detik-detik di dalam hidupku. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Sebagai anak Tuhan, mengerti kehendak Bapa, hidup dalam kasih seperti Yesus, sungguh-sungguh indah. Manfaatkan waktumu. Manfaatkan waktumu. Haleluya. Detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Sebagai anak Tuhan, mengerti kehendak Bapa, hidup dalam kasih seperti Yesus, sungguh-sungguh indah. Saudaraku sekalian, kita hidup di hari-hari yang menentukan kondisi rohani kita. Hari-hari ini yang menentukan kehidupan kita. Kita bersama Tuhan Yesus atau kita menuruti apa rencana dunia ini. Kita harus mengambil langkah yang pasti. Kalau kita anak Allah, ayo tetapkan hatimu. Apapun harga yang kita bayar untuk kita menerima hidup yang kekal itu. Hari-hari yang kita lalui bukan hari-hari yang mudah. Mari kita manfaatkan waktu kita bersama dengan Tuhan.